kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini saya akan bahas untuk hasil pemasangan velg RCB SP522 ke Ninja R. Ya. Nah, jadi velg ini aslinya ya buat Ninja RR, tetapi juga PNP ke Ninja R ataupun Ninja SS. Oke, seperti ini. Nah, kemarin saya pakai bannya Pirelli City Angle ya. Sebenarnya mau pilih ban Pirelli Diablo Rosso Sport ya, tapi ternyata yang depan ukuran 90-80 sedang nggak stok. Jadi ya akhirnya pakai yang City Angle. Untuk yang depan ukurannya 90/80. Kemudian untuk yang belakang ukurannya ukuran bannya 110/70 ya. Jadi sebenarnya ukuran standar ya. Ini Pirelli mana ya? Ya, City Angle yang belakang 110/70. Untuk hasilnya pas ya, untuk bagian belakang saya kira jadinya dindingnya pas, kemudian juga tapaknya juga jadi tambah lebar ya. Lebih proporsional aja buat Ninja R ya, seperti itu ya. Tetapi untuk bagian depan ya, ban Pirelli City Angle 90-80 di RCB SP522 itu saya agak sedikit kurang srek ya, karena ternyata ini ya dindingnya masih cukup tinggi ya. Saya kepingin dindingnya seperti yang bagian belakang itu. Jadi yang depan ini masih kayak tinggi ya. Jadi bentuk bannya jadi agak kotak seperti ini. Ya sebenarnya ada plusnya juga sih ya. Jadi bannya kelihatan keker gitu ya. Dari depan kelihatan keker motornya. Tapi untuk cornering kayaknya sedikit sedikit kurang sip ya. Jadi mungkin kalau kalian pakai City Angle untuk yang depan mungkin cocoknya lebih besar lagi ya, mungkin 100/80 coba ya, mungkin akan lebih ngedonat, atau mungkin 90/70 mungkin akan lebih ngedonat ya. Pokoknya kalau 90/80 hasilnya seperti ini, agak kotak. Tapi ya keker juga sih. Oke. Overall seperti itu. Jadi tampilannya jadi lebih proporsional juga. Oke. Sekarang kita akan test drive aja. Oke, kita akan test drive gimana rasanya ya pakai velg RCB SP522 sama ban Pirelli City Angle. Ini sarung tangannya pakai yang half aja karena ya ini jalan-jalan sore santai ya, cuma pakai sandal juga. Jadi ya sebenarnya jangan ditiru sih, pakailah gear riding yang lebih aman lah, sepatu sama full glove. Oke, kita nyalakan.
Kita cari jalan yang ini dulu, yang santai dulu. Untuk rasa-rasa atau impresi pertamanya, ini motor jadi enteng banget ya, dibandingkan dengan pakai yang velg ori Ninja RR ya. Ini rasa-rasanya jadi enteng banget. Ya bener sih, banyak yang bilang malah lebih enteng dibandingkan velg jari-jari. Jadi untuk bawaannya juga ini ya, nimble ya, jadi mudah dibelok-belokin, enteng banget. Tarikan motor juga dirasa cepet ya, untuk akselerasinya lebih cepet, walaupun sebenarnya belum dicoba secara resmi ya. Untuk 0 sampai 60 nya itu berapa perbedaannya dengan yang velg ori RR. Apalagi ini juga bannya masih baru ya, bannya belum, istilahnya belum jejak ke aspal, jadi tidak berani untuk kenceng-kenceng. Kemudian tuh bannya dia enak juga sih ya, medium kompon ya. Kalau yang Pirelli Diablo Rosso Sport itu kayaknya soft kompon, tapi kalau yang City Angle ini dia medium kompon. Jadi ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara yang soft maupun yang medium. Untuk yang soft jelas dia lebih ngegrip ya untuk dipakai seperti cornering, dia lebih bagus. Kemudian kemarin yang Pirelli Diablo Rosso Sport itu memang alur bannya lebih sporty ya, kayak di istilahnya di racing gitu. Kalau City Angle ini dia lebih ke harian. Ya gitulah kelebihan untuk yang soft compound. Untuk cornering pasti lebih oke. Tapi untuk keawetan saya rasa juga akan menang yang medium ya, karena dia memang cocok untuk harian. Ya antara menyesal dan tidak sih, nggak dapet Pirelli Diablo Rosso Sport itu. Sebenarnya poin plus untuk yang Pirelli Diablo Rosso itu saya suka di kembangannya aja sih ya, jadi kelihatan racing banget. Kalau untuk yang City Angle ini kan biasa ya. Tapi memang kalau yang City Angle ini dia kembangannya lebih banyak, jadi kayaknya untuk hujan lebih oke deh. Ya cocok sih untuk harian ya, memang penggunanya untuk harian. Itu aja sih. Kemudian untuk pemasangannya juga kemarin PNP ya, tidak ada kendala, sama persis seperti velg ori Ninja RR.
Yang depan bisa, yang belakang juga PNP. Untuk velg belakang juga sama ya, dia juga harus copot besi setelan rantai, besi yang U itu. Jadi kemarin sih kepengen dipasang, tapi ternyata juga tetap tidak mau masuk, jadi ya nggak dipasang lagi ya. Jadi PNP sih di Ninja RR, di Ninja R. Kesannya juga jadi lebih ini ya, lebih gagah aja, nggak cungkring. Kemudian juga ini ya, kita mungkin perlu menghilangkan apa ya, stigma ya, kalau velg tapak lebar itu nanti di motor jadinya berat. Enggak juga sih, untuk velg RCB ini malah ringan juga, dan juga banyak yang sudah coba itu malah beratnya lebih ringan daripada velg yang jari-jari. Ya keunggulannya banyak sih untuk velg kaswheel seperti ini atau CW seperti ini, atau velg palang lah nyebutnya. Ya untuk perawatan lebih mudah sih untuk velg palang itu, nggak perlu nyetel-nyetel kekencangan ini ya, baut-baut. Kemudian untuk jalanan perkotaan atau aspal dia juga lebih stabil ya buat belok. Ya kalau Ninja kalian dipakai buat aspal, recommended banget sih pakai velg palang tapak lebar seperti ini. Kecuali kalau Ninja kalian dijadikan motor ini ya, motor apa itu, trail ya, atau apa ya sebutannya, off-road ya. Nah itu oke lah pakai velg jari-jari ya, karena dia lebih fleksibel aja. Sekarang juga trennya juga mulai berpindah sih sebenarnya ke velg tapak lebar, karena juga teknologi velg juga sudah mulai canggih. Jadi velg palang tapi ringan. Untuk pilihannya sih sebenarnya ada banyak sih untuk velg tapak lebar buat Ninja. Ada Virosi, terus ada Semco, Delcavic, walaupun mungkin tidak PNP ya. Ada yang CBR itu, CBR 150. Itu juga banyak yang pasang di Ninja R maupun RR. Kemudian yang mahal-mahal ya banyak yang pakai velg racing dari Honda NS1 sama NX4 kalau tidak salah. Yang biasa velg kayak velgnya Scorpio juga banyak yang pakai sih. Kalau yang agak kecil sedikit itu kayaknya velg FU sama velg Satria 2 tak. Itu juga banyak yang diaplikasikan ke Ninja. Tetapi kok kenapa pilih velg RCB ini? Karena dari segi harga dan value saya kira untuk sekarang ini ya, saya rasa RCB ini cukup bagus ya. Bisa dikatakan recommended sih. Saya tidak disponsori di sini, tapi berdasarkan penerawangan aja sih. Jadi dengan harga sekitar 2 jutaan sudah bisa dapat velg tapak lebar 2115 sama 300 yang bobotnya enteng ya. Untuk velg-velg yang lain tadi yang saya sebutkan seperti Virosi, Scorpio, CBR,
itu saya rasa untuk bobotnya masih lebih enteng yang RCB ini. Jadi memang saya rasa value banget. Kalau bagi sultan-sultan ya bisa cari yang velg racing ya, NS1, NX4, Tekno Magnesio, OZ Racing. Nah itu bagi yang sultan-sultan. Tapi kalau bagi yang kantong pas-pasan ya saya kira RCB ini. Kalau tidak salah velg RCB ini dari Malaysia. Ada saudaranya juga itu Rapido kalau tidak salah. Tapi masih jarang sih di toko-toko online. Kalau velg Rapido itu ini ya, dia modelnya hampir sama persis kayak velgnya Supra 125 yang karbu itu, persis banget ya. Atau jangan-jangan itu cuma ini ya, velg Supra terus dicat terus dikasih lubang-lubang dikit. Jadi persis banget ya. Itu juga harganya juga hampir sama sih seperti RCB, berkisar ya di angka 2 jutaan ya, tergantung penjualnya. Oh ya, untuk pembelian velg RCB ini kemarin itu dapat di grup ya, Kawasaki Ninja gitu. Ada yang nawarin itu, ada yang ngeposting jual velg RCB yang second like new ya. Jadi dia beli baru tapi nggak jadi dipakai ya, motornya mau dijual lagi ya. Kemudian harganya juga saya rasa sangat miring untuk velg baru, yaitu terpaut 400 ribuan. Jadi langsung sikat aja. Apalagi juga areanya Jogja ya, Jogja Kulon Progo juga ya, langsung sikat aja ya. Mungkin memang takdirnya gitu ya. Dapat harga murah. Memang udah dari sejak lama sih kepengen velg RCB ini. Kalau di grup-grup itu kadang ada yang posting velg RCB itu apa namanya, mungkin pecah ya, atau peyang gitu. Kita perlu telisik lebih jauh lagi sih, apakah itu RCB nya bener-bener ori atau KW. Jadi velg RCB yang mungkin diposting kemudian pecah gitu ya, bisa jadi karena ngehantam lubang atau memang kecelakaan ya. Jadi ya semahal-mahalnya velg, kalau hajar lubang atau kecelakaan ya pasti hancur juga. Jadi tinggal user atau pemakainya aja sih. Kalau saya awet-awetin ya. Nggak pernah buat race juga. Kalau jalan juga cari jalan yang halus ya. Soalnya juga apa ya, sayang sih eman-eman ya. Motor ini kan sudah discontinue ya, sudah tidak diproduksi lagi. Sayang banget sih kalau sampai crash gitu. Ya nggak hanya motornya ya, orangnya juga sayang ya. Orang itu kan order dealnya nggak ada. Oh ya, nambahin dikit untuk harga-harga ganti part kaki-kaki kemarin. Untuk velg RCB SP522 harganya di sekitaran 2 jutaan ya, tergantung penjual ya, sekitar 2,2 lah, seperti itu.
2,2 2,3. Untuk ban Pirelli City Angle-nya itu yang depan 390-an, yang belakang 490-an atau berapa ya. Jadi ban Pirelli City Angle ini depan belakang kemarin habis 890 kalau tidak salah itu. Kemudian untuk cakramnya, cakram depan ori Ninja RR Alt atau YX itu sekitar 600 ribuan. Untuk yang VND 80 ribuan. Jadi kalau di total 2.200.000 tambah 900 ya 3.100.000 tambah 600 3.700.000 ya 3.800.000 gitu ya, sekitar itu 3.800.000 untuk ubah kaki-kaki seperti di Ninja R saya. Oke, gitu aja review dari velg RCB di Ninja R. Silakan yang mau komen-komen, mungkin bisa tulis kritik dan sarannya juga. Jangan lupa subscribe ya, dan tetap hati-hati di jalan. Kemudian ini lagi ya, modifikasi yang proper ya, proper dan safety ya. Jangan cari yang cuma gaya-gaya ataupun yang KW-KW. Janganlah seperti itu. Sayang nyawa, sayang motor juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.